Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kelenjar adrenal. Pengertian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berasal dari bahasa Latin yaitu adrenes, yang artinya berada di dekat ginjal. Kelenjar adrenal merupakan dua kelenjar yang terpisah yang berada di permukaan ginjal. Kelenjar ini memegang peran penting di dalam tubuh, di antaranya mengatur metabolisme tubuh, memproduksi hormon penyebab stres, serta mengatur hormon seks khususnya estrogen. Hormon yang diketahui adalah hormon adrenalin yang juga berasal dari kelenjar adrenal. Hormon ini terangsang dan terlepas saat berada dalam kondisi fight or flight untuk mempersiapkan reaksi tubuh terhadap keadaan yang darurat. Kedua kelenjar berada di permukaan ginjal, namun bentuknya tidak simetris. Ada juga yang berbentuk segitiga dan kelenjar lainnya berbentuk bulan. Panjang dan lebar hanya sekitar 3 inci. Struktur kelenjar adrenal. Sebelum membahas lebih dalam mengenai struktur dari kelenjar adrenal, alangkah baiknya Anda mengetahui komponen-komponen penyusunnya terlebih dahulu. Kelenjar adrenal terdiri atas dua komponen utama, yaitu sebagai berikut. 1. Korteks adrenal. Korteks adrenal ini merupakan bagian luar dari kelenjar adrenal itu sendiri. Bagian korteks ini merupakan penyusun terbesar kelenjar adrenal. 90% massa kelenjar disusun oleh bagian korteks ini. Korteks adrenal ini sendiri dapat dibagi menjadi 3 zona, yaitu 1. Zona glomerulosa, 2. Zona vesiculata, 3. Zona retikulasi. 2. Medula adrenal. Medula adrenal merupakan bagian dalam dari kelenjar adrenal yang berbentuk tidak beraturan, berhubungan erat dengan pembuluh darah dan pembuluh syaraf. Ada dua jenis sel sekretori utama pada bagian medula adrenal, yaitu sel yang mengekresikan hormon epinefrin dan sel yang mengekresikan norepinefrin. Kelenjar adrenal. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas bahwasanya kelenjar adrenal ini sangat penting bagi tubuh manusia. Adapun fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh sebagai penghasil hormon penyebab stres. Yang kedua, memproduksi dan mengatur hormon seks seperti halnya hormon testosteron yang ada pada pria. Yang ketiga, penghasil hormon estrogen. Yang keempat, mensekresikan hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat, mengatur kadar natrium dan keseimbangan cairan tubuh melalui hormon mineralokortikoid. Yang keenam, meningkatkan glukosa dalam darah serta mengurangi inflamasi. Yang ketujuh, mempersiapkan tubuh dalam menghadapi keadaan yang darurat sehingga jaringan atau kelenjar yang ada dalam tubuh bisa saling memberikan informasi berupa rangsangan kepada setiap komponen tubuh yang lainnya. Yang pertama, hormon aldosteron. Hormon aldosteron disekresikan oleh zona glomerulosa atau lapisan terluar dari korteks adrenal. Fungsi utama hormon ini adalah untuk mengatur jumlah kalium dan natrium yang dilewatkan ke dalam urin. Produksi aldosteron dikontrol oleh renin-angiotensin system atau RAS atau renin-angiotensin aldosteron system atau RAAS. Ini adalah sistem hormon yang mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Umumnya, renin diproduksi oleh ginjal saat tubuh kehilangan banyak garam dan air dari tubuh. Renin pada gilirannya memicu produksi angiotensin yang pada akhirnya merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon aldosteron. Penurunan tekanan darah juga merangsang sekresi aldosteron. Jadi, bersama dengan sistem renin-angiotensin, aldosteron membantu ginjal untuk mempertahankan mineral penting seperti sodium dan kalium. Aldosteron juga dapat menyempitkan pembuluh darah oleh peningkatan natrium dan retensi air, yang dengan demikian meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, hormon hidrokortison dan kortikosteron. Kortikosteroid dilepaskan dari daerah korteks kelenjar adrenal. Hormon kortikosteroid yang disekresikan oleh kelenjar adrenal termasuk hormon hidrokortison dan kortikosteron. Hidrokortison atau kortisol mengatur metabolisme karbonhidrat, protein, dan lemak.
Hidrokortison dan kortikosteron memainkan peran penting dalam mengatur respon inflamasi tubuh. Kortikosteron juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan karenanya dapat digunakan sebagai agen penekanan kekebalan tubuh. Sekresi kedua hormon ini dikendalikan oleh hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis. Selanjutnya adalah hormon androgenik steroid. Androgenik steroid atau androgen disekresi oleh zona retikularis atau lapisan terdalam dari korteks adrenal. Androgen adalah hormon seks pria dan bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik laki-laki. Hormon ini memainkan peran penting dalam perkembangan organ seks laki-laki selama fase embrio. Dan yang terakhir adalah hormon epinefrin dan norepinefrin, di mana kedua hormon ini disekresikan oleh bagian dalam kelenjar adrenal, yaitu medula adrenal, dan biasanya dikenal pula sebagai adrenalin. Epinefrin dan norepinefrin disebut katekolamin karena disekresikan untuk merespon kondisi stres fisik atau mental. Epinefrin juga dikenal sebagai adrenalin, memainkan peran penting dalam konversi glikogen menjadi glukosa. Hormon ini juga diperlukan oleh tubuh untuk kelancaran arus darah ke otak dan otot. Selain itu, epinefrin juga berperan meningkatkan denyut jantung dan melemaskan otot polos paru-paru. Selain itu, hormon ini juga memicu pelebaran pembuluh darah kecil di paru-paru, jantung, ginjal, dan otot. Singkatnya, epinefrin membuat tubuh bersiap untuk melakukan pertempuran. Seiring dengan epinefrin, norepinefrin juga mengaktifkan mekanisme tubuh untuk respon melawan atau melarikan diri. 5. Faktor risiko. Ada beberapa faktor risiko yang membuat seseorang mengalami gejala kelenjar adrenal, yaitu 1. Meningkatnya kadar kolesterol. 2. Riwayat keluarga dengan gangguan endokrin. 3. Inaktivitas. 4. Riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun. 5. Pola makan yang tidak baik. 6. Kehamilan atau pada kasus seperti hipotiroidisme. 7. Operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Penyakit yang dapat mempengaruhi kelenjar adrenal yaitu sindrom Cushing. Gejala sindrom Cushing terjadi ketika tubuh kelebihan hormon kortisol dalam waktu yang lama. Kondisi ini sering terjadi pada wanita dan mereka yang berusia 25-40 tahun. Gejala yang timbul dari sindrom Cushing antara lain kenaikan berat badan, wajah sembab, kemerahan dan berjerawat. Tubuh terasa sangat lelah, otot melemah, serta meningkatkan tekanan darah dan kadar gula darah. Bila menyerang anak-anak, sindrom Cushing dapat menyebabkan obesitas dan pertumbuhan yang terhambat. Yang kedua yaitu penyakit Addison. Penyakit Addison dapat terjadi ketika kelenjar adrenal mengalami kerusakan sehingga membuat tubuh kekurangan hormon kortisol. Pada wanita dan orang berusia 30-50 tahun rentan terkena penyakit ini. Penyakit Addison menimbulkan gejala berupa tubuh terasa kelelahan, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, otot melemah, bad mood, merasa sering haus, pusing, pingsan, kram, bibir atau gusih menjadi kehitaman. Yang ketiga yaitu pheochromocytoma. Penyakit ini merupakan tumor jinak yang berkembang di kelenjar adrenal. Biasanya kondisi ini dapat mempengaruhi salah satu ataupun kedua kelenjar adrenal. Penyakit ini bisa terjadi pada semua kelompok usia, namun paling banyak dialami pada usia 20-50 tahun.
Gejala yang timbul dari kondisi ini antara lain sakit kepala, tremor, sesak napas, berkeringat secara berlebihan, serta tekanan darah tinggi. Yang ketiga yaitu hipoplasia adrenal kongenital. Merupakan penyakit bawaan dari lahir akibat kelainan genetik yang menyebabkan kelenjar adrenal tidak berfungsi dengan baik, sehingga mempengaruhi hormon yang diproduksi. Penyakit ini lebih banyak diderita oleh laki-laki dan gejalanya dapat muncul sejak lahir. Namun beberapa kasus baru terdeteksi saat penderita sudah berusia lebih tua. Namun kondisi ini dapat menimbulkan gangguan elektrolit, dehidrasi, tekanan darah rendah, gula darah rendah, serta kelainan pada organ seksual. Demikian itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.